Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini ya. Untuk teman-teman di sini kita punya 9 teman-teman di sini. Ada Sahil, ada Arya ya. Arya yang kemarin epistemologi udah ngambil atau gimana? Belum ngambil. Oh, belum ngambil. Terus kapan mau ngambil? Terus semester depan. Enggak magang. Sambil tahun lain. Ya, tergantung antum ya. Ya kan? Tergantung antumnya loh ya. Ibrahim, oke. Khairunas, oh masih pulang. Eh, Seperti ini. Mu'alif ada ya. Zafir ada. Zidni ada. Zidni ada. Oke. Oval ini apa izin ya? Willy. Oke. Nah, kita dalam mata kuliah kita kali ini kita ingin eh, menghasilkan sesuatu yang menarik ya di antaranya berarti yang pernah kita bicarakan. Selain itu, kita akan memulai dengan pengantar sederhana ya tentang apa sebenarnya Islamisasi itu. Ini kalau mau join di Zoom boleh ini ya, karena screen-nya ada di Zoom ya. Kita tidak ada apa namanya proyektornya di sini. Dan saya share saja bahan presentasi saya untuk bisa apa namanya lihat lah gitu. Hmm, ya, kuliah kita ini nanti akan berjalan sampai ya katakanlah 14 lah, 14 kali lah ya. Dan juga kita mengusahakan tidak ada hambatan sama sekali. Jika saya tidak masuk, berarti itu adalah tugas. Melaporkan tugas. Kalau misalnya antum tidak melaporkan tugas, berarti gimana? Berarti kita anggap gak ada kuliah dan ada ganti lagi yang lain. Ya kan? Nah, makanya teman-teman ini bisa menggunakan banyak opsi ya untuk kuliah. Karena minggu depan saya juga ada kegiatan bersama workshop PKU di Jogja. Jadi kemungkinan ya nggak ada kuliah minggu depan. Tapi bukan berarti tidak ada secara mutlak. Mungkin antum bisa ganti dengan tugas. Atau kita bisa kuliah tetap, ya kan? Tapi apa namanya? Waktunya adalah pagi hari. Kalau setelah subuh itu kan antum biasanya pada bangun subuh dan ke masjid kan, itu kan? Teman-teman mahasiswa ini kan rajin-rajin kan. Ini berarti kemungkinan setengah limaan sudah pada bangun kan gitu. Setengah limaan tuh sudah pada bangun. Itu ada listrik di situ ya. Itu ada listrik di ini juga ada colokan. Mana aja boleh ambil colokannya, yang mana aja boleh. Saya yakin bisa aja sih kuliah subuh gitu bisa aja. Ya karena itu waktu yang sangat berkah ya untuk kita bekerja dan belajar. Nah, ini saya share screen saya di sini kalau antum kelihatan saya presentasikan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini sebenarnya teorinya seperti apa? Siapa saja tokoh yang terlibat dengan ide-ide teori ini? Ya. Nah, yang pertama ini eh, kita akan mengetahui pengertian Islamisasi ini seperti apa. Ya. Kalau antum lihat slide-nya di situ ya, ada pengertian Islamisasi. Ya. Kita ini kan sering mendengar Islamisasi, muda dan lain sebagainya. Pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya pengertiannya seperti apa, ya kan? Pengertian operasionalnya itu adalah pembebasan manusia pertama-tama dari tradisi magis, mitologis, animistis, ya, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam dan kemudian dari belenggu paham sekuler. Ya. Nah, ini adalah pengertian tentang Islamisasi. Sudah pada buka ya slide-nya ya? Atau ikut Zoom juga boleh. Ya, pembebasan manusia. Kata kunci pentingnya adalah membebaskan manusia. Kalau itu Islamisasi ilmu pengetahuan, maka yang dibebaskan adalah ilmu pengetahuannya dan juga manusia yang mengetahui. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, pengetahuan kita atau pikiran kita ini kadang terpengaruh dengan hal-hal yang di luar diri kita. Kan? Atau kita merasa bahwa itu diri kita sendiri, tapi sebenarnya enggak. Ya kan? Kan banyak pernyataan yang menarik. Jadilah diri sendiri. Kan sebenarnya apa namanya menjanjikan, tapi nggak menjamin. Gitu kan. Nggak menjamin apa ya? Nggak menjamin masa depan. Kalau jadi diri sendiri, tapi kita malah jadi ngikutin orang lain. Kan? Ada slogan, antum ikut slogan itu kan berarti antum ikut orang lain. Kayak gitu kan. Sebenarnya juga nggak bisa orang itu jadi diri sendiri. Kenapa? Karena yang paling benar adalah kita mengikuti apa yang sudah ada. Ya kan? Bukan apa yang sudah ada semuanya diikuti, tapi apa yang sudah ada dan benar. Kan? Karena yang ada dalam kehidupan ini tidak semuanya juga
Ya, mungkin terlihat normal, tapi tidak selalu benar. Kan? Banyak kekeliruan-kekeliruan berpikir dan lain sebagainya. Ada tradisi magis. Kalau magis mungkin kita nggak main sihir, tentu saja nggak. Mitologis, loh, mitos. Apa sebenarnya mitos menurut antum itu? Yang Roland Barthes ini kan mitos. Lah, Antum, antum coba tanya, antum punya nomornya Ustadz Hilmi nggak? Ya, Hilmi Gontor Dua ada kan? Nah itu juga bimbingan saya juga membahas tentang mitos. Nah, itu antum kolaborasi aja. Ya itu juga sama, cuman bedanya Ustadz Hilmi itu meneliti film Jasmine dan ya Jasmine dan kita secara tidak sengaja ya saya sebenarnya juga minta tolong Ustadz Hilmi coba dicek lah sutradaranya kali aja mau kita wawancarai. Oh ternyata mau kita wawancarai. Wah itu juga kaget juga. Wih, wih, kita wawancara online, online wawancara. Jadi sebenarnya juga banyak hal yang bisa kita kerjakan. Berarti antum dan potensi antum itu sebenarnya besar kalau mau bergerak. Nah itu kan, jadi kan. Ya kan saya hanya menasihati saja. Yang bergerak antum, yang dapat antum. Ya contohnya Ustadz Ilmi tadi, yang banyak yang lainnya. Nah itu maksud saya. Jadi apapun yang kita usahakan itu nggak ada yang sia-sia. Meskipun ada gagal, kalaupun gagal kita berarti belajar, ya kan? Jadi pelajaran. Kegagalan tidak selamanya buruk. Ya, misalnya kita sudah bikin konsep bagus seperti ini, tapi kok kayaknya kok nggak berhasil, ya nggak apa-apa. Minimal kita udah nyumbang dan kita jadi belajar dari situ. Itu kita kehidupan kita nanti akan terbiasa seperti itu. Maka jangan merasa gagal ketika antum sudah atau antum belum mendapatkan hasil. Itu bukan gagal, itu namanya belajar. Ya, itu juga cara berpikir. Nah, mitologis itu adalah sesuatu yang dia itu sudah terjadi dan biasa terjadi dan dianggap wajar terjadi. Itu namanya mitos. Kan? Maka ya dianggap wajar oleh orang desa kalau ada pohon, ada rohnya dan lain sebagainya. Karena itu dianggap wajar oleh orang desa, kita yang berpikir dan kita yang punya pengetahuan menganggap nggak wajar ya kita katakan apa? Mitos. Ya kan? Dari zaman dahulu hingga sekarang manusia itu selalu hidup diwarnai dengan mitos. Seperti itu. Ya. Di era Yunani itu bangunan-bangunan itu apa yang dibangun orang-orang Yunani ketika itu? Kuil, kuil dewa-dewa dan patung-patung dewa-dewa. Dan mereka menganggap rajanya adalah keturunan dari dewa-dewa. Itu mitos atau enggak? Ya itu mitos karena kita yang tahu. Kita sudah membuktikan dengan pengetahuan. Tapi bagi mereka mitos itu tidak jadi soal asal untung. Nah, ya, dan masih banyak mitos-mitos yang berlaku hingga sekarang. Contohnya gini, orang itu dianggap mulia karena apa? Orang kalau punya harta banyak dianggap mulia, ya kan? Oke. Orang kalau anaknya banyak dianggap mulia, ya kan? Orang kalau punya rumah bagus atau apa dianggap mulia, ya apa enggak? Orang kalau punya kedudukan dianggap berarti kebalikannya tidak mulia. Ya, kan dalam masyarakat seperti itu kan. Tapi sebenarnya itu adalah mitos. Kenapa? Itu mitos dari zaman dahulu. Kemuliaan orang diukur secara materinya. Padahal Islam dengan ayat yang turun ketika itu, inna akramakum indallahi. Nah, jadi pemaknaan mulia dalam Islam itu bisa siapa saja. Orang kaya dalam Islam bisa mulia nggak? Bisa, tapi harus mengeluarkan biasa. Orang kuat punya jabatan bisa mulia nggak? Bisa, asal dia berkeadilan. Nah, jadi ada konsekuensi. Orang punya banyak harta, orang orang miskin dalam Islam bisa mulia nggak? Bisa, asal tidak SDM rendah. Maksudnya ya, tidak nyolong, tidak apa kan itu kan. Dan tidak apa namanya sembarangan. Kadang-kadang orang yang tidak punya apa-apa itu malah cenderung berani, nekat. Memang nggak? Ya, itu seperti itu. Jadi itu juga bagian dari mitos. Makanya Islam itu mengikis mitos-mitos itu bahwa kemuliaan itu adalah di sisi Allah. Teman-teman ini meskipun nggak pinter atau nilainya ya IPK-nya ya makbul indah Allah gitu lah. Nggak nyampe 3 dan lain sebagainya. Itu saya mulia apa enggak? Bisa mulia asalkan mungkin amalnya banyak, mungkin organisasinya. Zaman dulu waktu saya masih kuliah di FISIP itu seperti itu, waktu saya masih di Gontor sana. Itu biasa zaman dulu tuh IPK 3 nggak nyampe 3 itu banyak yang seperti itu. Saya aja IPK 3,3 itu udah tinggi sekali. Itu sudah tinggi sekali ketika itu. Paling di atas saya cuma ada 5 atau 6 orang saja. Tapi itu udah tinggi sekali. Oh, zaman sekarang enggak. 3,6, 3,7. IPK-nya udah selangit-langit semuanya. Oh, zaman dulu
Ya, seperti itu. Tapi bukan berarti mereka tidak mulia. Ada teman saya IPK-nya ya awal-awal kuota, ya segitu aja, kadang dua, kadang 1 koma, lulus juga makbul indah Allah saja, jadi pengusaha sukses dan lain sebagainya. Ada yang jadi politisi, ternyata tidak ditentukan dengan itu. Tapi bukan berarti kita jangan sampai kita jadi tidak sungguh-sungguh untuk mengajar apa namanya belajar. Yang dikejar adalah belajarnya bukan IPK. Ya, yang menjadi amal antum, yang menjadi pahala antum adalah belajar antum. Nah, itu mestinya kita sadar di situ. Nah, nah, ini banyak mitosnya. Kita ini kadang-kadang kan banyak mitosnya. Kalau sudah belajar lama, kita harus nyari hiburan. Loh, sebentar, sebentar. Itu kata siapa? Gitu kan. Nah, ya itu juga termasuk mitos. Padahal yang disebut hiburan itu adalah pekerjaan, membantu orang lain itu juga bisa menghibur diri kita. Kalau kita lelah kan tinggal tidur aja, ya enggak? Jadi pekerjaan itu sebenarnya juga adalah hiburan. Saya seperti ini, hiburan buat saya. Oh, saya ketemu calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Yang saya pikirkan seperti itu. Soal antum kadang-kadang punya keterbatasan, punya kekurangan, dan lain sebagainya, semuanya punya itu. Nah, itu yang saya pikirkan seperti itu. Kalau dosen yang lain berpikirnya apakah sama apa enggak kira-kira? Jadi beda, kan? Nah, jadi gitu. Makanya saya juga santai aja daripada belum datang dan lain sebagainya, santai aja. Mungkin nanti besok kalau antum pada belum datang, saya akan online. Bikin video sendiri dan lain sebagainya, biar saya nggak akan terpengaruh dengan keterlambatan antum dan lain sebagainya. Dan kenapa saya sudah punya niat untuk Bismillah kita mengajar. Satu orang pun datang kita tetap jalan. Nah, kita seperti itu. Ya, ini saya nggak marah loh ya ini dikira ini marah. Ini nggak maksud saya. Ya ini kita ngomong prinsip gitu loh. Jadi itulah yang membuat kita kuat dan membuat kita mendapatkan rahmat dari Allah itu mungkin karena kita teguh pada prinsip yang baik. Bisa jadi seperti itu. Hari ini belum. Nanti lama-lama ada kesuksesan. Kebaikan itu seperti pohon ya, ketika ditanam biji itu dia butuh bertahun-tahun untuk tumbuh dan untuk berbuah. Seperti itu. Tidak ada pohon yang ditanam langsung berbuah. Apakah ada? Kita tidak ada. Sama seperti kebaikan. Tidak ada kebaikan yang antum kerjakan itu segera berbuah. Nggak ada. Antum sholat tahajud tadi malam misalnya, pagi ini langsung kaya nggak? Ya nggak langsung kaya. Nah, itu dia masalahnya. Ya bukan masalahnya, ya, emang kayak gitu kehidupan itu. Setelah kita sholat, setelah kita baik, Allah akan menguji kita. Dengan apa? Banyak. Oh, kita kerja, nggak dihargai. Ya, itu ujian. Ya kan? Antum kerja, nggak dihargai orang. Ujian apa nggak? Itu ujian. Lah, iya kan? Nah, itu maksud saya. Antum, apa namanya, kuliah, ada tugas-tugas yang sulit. Itu juga ujian. Ya kan? Jangan sampai nanti antum terbatas pada hobi antum. Jadi antum jadi orang yang penuh mitos. Terbatas hobi. Oh, bisanya ini itu bukan passion saya. Loh, sebentar. Emang manusia lahir dengan passion? Enggak. Nah, itu mitos itu. Sama seperti orang merokok. Apa merokok? Suka nih. Loh, emangnya bayi lahir dia butuh rokok? Ya enggak, berarti sebenarnya orang enggak butuh rokok kan? Enggak lah, itu maksud saya. Tapi karena masyarakat seperti menormalisasi itu, maka itu jadi mitos. Nah, itu maksud saya. Maka memang sulit kita untuk membebaskan diri dari mitos sosial, mitos budaya, bahkan mitos-mitos di pesantren kita. Itu masih ada mitos-mitos yang kecil-kecil. Kan? Di Indonesia banyak sekali. Contohnya apa mitos yang paling sederhana dalam bekerja? Dalam bekerja. Pengen kerjanya dikit, hasilnya banyak. Ya kan? Banyak kayak pengen kayak gitu. Kerja cerdas. Itu kerja dikit aja, hasilnya biar banyak. Loh, sebentar. Di mana tempatnya kerja dikit hasil banyak itu gimana konsepnya? Kan nggak ada. Ya kan? Adanya kerja keras kadang hasil dikit. Emang nggak? Ah, itu yang ada yang bener kayak gitu. Masuk kerja dikit hasilnya banyak itu berarti ngerjain orang atau nipu. Ya apa enggak? Nah, aneh berarti. Ya kan? Nggak ada kerja dikit. Kita kerja cerdas. Kerja dikit ini yang penting hasilnya banyak. Ya itu namanya ngerjain orang. Wa ima ngerjain orang, wa ima nipu orang. Wa ima memanfaatkan apa? Umur, status sosial, harta. Ya apa enggak? Eh, Masih terjadi nggak hari ini? Masih terjadi. Berarti masih ada mitos-mitos sosial. Meskipun hantu-hantu orang cenderung udah nggak takut lagi karena nggak ada filmnya kan gitu kan. Ya.
Kalau orang luar negeri, kenapa kok mereka bisa lebih rasional daripada kita? Ya, karena mereka nggak apa ya istilahnya itu udah nggak takut lagi, bukan nggak takut ya, tapi apa ya? Mereka nggak percaya dengan yang seperti seperti itu tadi. Mereka memang berhitung kalau kerja ya benar-benar bekerja berapa dihargai berapa. Kayak gitu kalau di orang. Ya, jadi bukan karena agama kita enggak, karena memang SDM atau tingkat pendidikan, pemahaman dan juga tahap pendidikannya itu beda-beda. Ya kan? Di luar negeri itu film hantunya apa? Psikopat, ya apa enggak? Film horornya itu pembunuhan. Kan orang luar negeri itu takut mati. Mereka cuma takut mati ada pembunuhan, kejahatan. Takut mati mereka. Filmnya ya itu tadi horornya itu tadi. Nah kita kan nggak takut mati, nggak takut dibilang. Kan kita nggak kepikiran kan itu kan. Mati-mati kan gitu aja kan. Nah, iya, makanya. Tapi juga nggak terlalu baik. Nah, itu tadi. Makanya, jadi kita harus ngerti di mana agama itu punya peran dan di mana agama itu kalah perannya dengan mitos. Yang kita katakan di Indonesia ini bukan agama nggak berperan, tapi agama masih kalah perannya dengan tradisi dan juga ya kan tradisi akal dan intelektual dalam agama ini belum menang dari itu. Bukan agamanya yang enggak ini, enggak, bukan. Tapi itu tadi. Ya kan? Nah, tapi bukan berarti semuanya seperti itu kan enggak masyarakat di kota dan lain sebagainya. Nah, itu penjelasan saya ya tentang mitos tadi. Dan juga kultur nasional ya sama kultur nasional. Jadi kita punya kultur nasional yang berhubungan dengan agama, tapi ada baiknya ya. Mungkin antum sudah tahu ya, di Jepang sana itu terjadi apa? Di negara-negara barat itu banyak terjadi apa? Krisis populasi. Kira-kira kenapa menurut antum? kurang meminat sampai Ya, kenapa enggak menikah? Kenapa? Mereka mikirnya hidup tuh ya hidup diukur. Oh, kalau ada anak nanti kita harus mikir gini buat anak. Wah nggak bisa hidup. Kalau di sini orang nikah nikah aja. Kan gitu kan. Nggak mikir dia nanti anak dikasih makan apa. Di luar negeri benar-benar berpikir. Tapi gara-gara itu tidak ada pernikahan. Ini gara-gara itu populasi minim. Apalagi ada LGBT dan lain sebagainya. Populasi bubar. Kayak gitu. Terus dampaknya apa kalau populasi berkurang seperti itu? Menurut antum dampaknya apa? Ya, kalau nggak ada bayi lahir, berarti produk-produk bayi itu nggak laku, ya Pak nggak? Produk-produk anak, produk-produk rumah tangga nggak laku. Apa? Ya perusahaannya yang puput. Berarti kegiatan ekonomi itu tidak bergerak. Kalau tidak ada budaya seperti di Indonesia ini, orang tidak akan konsumsi, malah mereka malah lebih milih berhemat. Lah, orang pada milih nabung. Apa bagusnya kalau pada nabung semua? Nah, yang jualan nggak dapat untung. Nggak ada yang jualan. Mau jualan apa orang pada nabung? Nah, bahaya juga ya ternyata ya. Budaya menabung bisa bahaya lah itu dalam tingkat yang lebih besar bahaya. Kalau kita di sini ada uang 100 tasakuran kan gitu kan, ada apa jajan, ya ada bagusnya meskipun juga kadang-kadang juga. Nah, itu maksud saya. Jadi kehidupan itu nggak lepas dari resiko-resiko itu. Di negara yang sudah maju jangan dikira nggak ada resikonya. Itu dari pertumbuhan ekonominya mulai sulit, mulai sulit. Akhirnya apa? Yang berkembang di sana apa? Orang Islam yang mulai berkembang. Negaranya sudah sistematis, ada anak lahir, dah pendidikannya gratis. Tapi orang-orang di sana cenderung nggak mau nikah. Orang Muslim, "Wah, ayo kita ke sana." Gitu. Lah itu maksud saya. Karena tuh sudah lihat banyak di medsos, banyak orang pengen pindah ke luar negeri dan lain sebagainya. Ya apa enggak? Nah, itu sudah tahu. Tapi di Indonesia ini ekonominya jalan terus. Kenapa? Karena ada agama, karena ada budaya. Satu sisi mitos itu nggak baik, tapi satu sisi dia membuat pergerakan ekonomi. Coba bayangkan, seandainya kita tidak ada kegiatan mudik Lebaran atau Idul Fitri, itu ekonomi nggak akan bergerak besar-besaran. Karena Idul Fitri itu adalah terjadi gerakan ekonomi yang sangat besar. Mudik. Apa yang laris? Pom bensin. Kan orang pada mudik. Ya apa enggak? Apalagi yang laris? sembako. Makanan, sembako. Ya apalagi? Pakaian. Semuanya. Ya bayangkan. Seandainya nggak ada tradisi mudik, ya orang pada nabung. Terus kalau pada nabung, nggak ada ekonomi bergerak. Jangan dikira nggak ada baiknya kan gitu kan. Jadi saya kasih tahu antum biar antum mulai mikir bahwa oh Islam itu dia punya peran, tapi kadang beberapa perannya masih kalah. Nah, kayak gitu. Itu yang saya katakan. Jadi bukan Islam agama yang
Ini agamanya di Barat gak pakai agama bisa maju enggak? Coba tanya di Barat, bagaimana orang biar pada konsumsi? Kan susah, ya kan? Akhirnya iklan kan itu kan. Kita nggak usah pakai iklan, pecel-pecel yang laris itu ada iklannya nggak? Nggak ada, pecel-pecel aja dari mulut ke mulut, ya nggak? Kok bisa dari mulut ke mulut? Ya karena kita budayanya bersosialisasi. Kalau di Barat nggak ada seperti itu, ya kan? Nah itu maksud saya. Jadi ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang lebih. Begitulah sebenarnya pembebasan manusia. Nah yang mau dibebaskan adalah pikiran kita. Ngerti mana yang benar, mana yang salah. Meskipun ya kadang kita kerjakan juga yang budaya-budaya dan mitos itu. Tapi kita harus tetap niat untuk dakwah. Nah itu yang paling penting. Ya. Nah jadi termasuk itu adalah paham yang sekuler ya tentang dunia dan isinya. Jadi kadang kita menganggap bahwa kita harus mengejar akhirat. Mari kita ini beribadah kepada Tuhan. Loh, antum itu duduk di sini menuntut ilmu itu ibadah apa enggak? Ya. Antum kerja kepanitiaan, bantu pondok dan lain sebagainya, kadang keluar uang pribadi itu ibadah apa enggak? Itu ada ibadah juga. Antum sabar menghadapi musibah-musibah, kadang kena ini, kadang kena itu, tapi antum sabar itu ibadah apa enggak? Nah, itu ibadah. Antum kerja keras, nanti kalau sudah punya anak istri, untuk menghidupi anak istri itu ibadah enggak? Ya, itu ibadah, semuanya ibadah. Ibadah bukan hanya di masjid aja. Justru yang itu juga bagian dari ibadah. Maka mestinya semakin orang itu pengen mengejar akhirat, dia semakin semangat untuk bekerja di dunia. Mestinya begitu. Tapi kan ini belum terjadi nalarnya. Orang kayak berapa di tempat-tempat, udahlah kita nggak usah kerja anak-anak kita di rumah aja. Aja. Ya hidupnya gitu-gitu aja. Nanti anaknya bingung disekolahkan di mana. Akhirnya terjadilah SDM-SDM yang udah kayak tadi. Begitu kan? Orang tua antum hari ini kerja nggak? Kerjanya apa? Balik. Bertani. Kerjanya apa? Kira swasta. Wira swasta. Wira swasta apa dulu? Di warung. Warung. Kerja. Awal. KUA, ini kerja. Kosong. Ngelola kos-kosan. Tapi kerja kan? Walaupun nunggu kan? Tapi kerja. Malif. Ya? Guru. Zafir. Dulu ya. Guru. Hah? Berani. Semuanya bekerja. Jam ini pada kerja nggak mereka? Mereka kalau ke ladang itu telat nggak? Ani. Nah, ini mestinya kita juga kuliah juga nggak telat. Coba imbangi orang. Kan? Itu kita juga berarti mengimbangi. Saya juga banyak urusan juga. Saya bismillah. Saya mau ketemu orang-orang besar nanti di sini. Itu yang saya pikirkan. Tuh ingat-ingat terus. Itu kehidupan kita ini karena jasa orang tua apa enggak? Ya, makanya coba sukseslah. Pekerjaanlah yang banyak. Lewati semua rintangan-rintangan yang sudah. Lewati aja. Ya kan? Pasti bisa. Itu maksud saya. Ya, apalagi cuma ini membaca, menulis, bisa. Santai, lanjutkan aja. Ya kan? Mesti selesai. Asal mau usaha dan juga bertanya. Nah, kalau sudah mentok, bertanyalah. Nah, ini ada tokoh Islamisasi yang lain. Islamisasi itu diantaranya adalah usaha mendefinisikan kembali ilmu pengetahuan. Nah, ini mendefinisikan kembali. Jadi, ilmu pengetahuan itu dipahami ulang. Seperti apa itu pendidikan? Barat yang namanya pendidikan hanya sekedar supaya orang bisa dapat kerja, bisa hidup layak. Iya kan? Nah, sekarang itu benar nggak di tempat kita? Ya, itu benar. Cuman harus ditambah bahwa tanpa melupakan kebutuhan primer manusia, yaitu apa? Ibadah. Ya, kebutuhan primer manusia adalah ibadah. Karena ya kita kan sering dengar, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lah ini kita sedang ibadah. Makanya jangan apanya dikotori dengan maksiat, jangan dikotori dengan apa namanya ngegame, masa yang banget. Ini sudah semester 6, antum coba bikin hal-hal yang menarik dan produktif, mengajarkan kepada orang lain, lah itu nanti rasakan perbedaannya. 1 atau 2 tahun lagi rasakan perbedaan. Ya, teman-teman ini pada ngisi kajian hari apa sih kalau malam? Hah? Senin malam, pada ngisi nggak nih? Ngisi lah, kan gitu. Kalau enggak, saya buatkan kajian online, antum yang ngisi. Gak apa-apa. Kita sebarkan ke luar Unida, gak apa-apa. Dan jangan-jangan banyak yang tertarik, jangan-jangan banyak yang ikut. Jangan-jangan lama-lama antum malah dianggap ahli, padahal ya biasa-biasa aja. Ya itu namanya para influencer itu kan sebenarnya orang biasa kan, ya apa enggak? Bedanya followernya banyak, bisa di endorse, ya apa enggak? Sebenarnya sama aja mereka dengan kita.
Makan ya paling tempe kan gitu kan. Mereka makan makanan yang di endorse itu juga nggak tiap hari, ya apa nggak? Iya. Berpakaian atau apa, lihat jeli konten kan gitu kan. Apalagi tuh. Nah, itu maksud saya ini sama aja dengan kita. Saya pengen mengajak antum memahami nilai dan harga diri antum. Maka antum makin berharga ketika antum makin mengasah diri antum. Ya. Kalau antum nggak punya forum, tak buatkan. Biar antum ngisi online. Saya carikan audiensnya ke kampus-kampus. Ya, coba antum jangan menghitung apa yang tidak antum punya. Hitunglah yang sudah atau syukurilah yang sudah antum miliki. Antum pernah masuk penjara? Enggak, bukan. Bagus. Ya kan? Bagus. Berarti apa? Nggak usah pakai SKCK. Nggak pernah masuk penjara. Ya kan? Apalagi? Antum nggak pernah terlibat kasus kriminal. Kan bagus. Ya kan? Ada bisa doa-doa? Bisa. Bagus. Hitunglah yang tidak. Hitunglah yang antum miliki. Keluarga tenang-tenang saja, damai? Bagus. Para artis itu teman-teman sekalian, apakah keluarganya sakinah, mawaddah? Nggak selalu. Padahal uangnya banyak loh. Kalau dipikir-pikir, kenapa nggak berbahagia dengan uang banyak? Ya apa enggak? Itu maksud saya. Kita di sini santai aja, nggak punya uang bisa tidur, bisa makan. Kalau lagi lapar ya bisa tanjip, punya temannya dan lain sebagainya. Bahagia mana kita atau mereka? Nah, itu jangan dikira kebahagiaan itu terbatas cari uang dan lain sebagainya. Banyak hal. Nah, ilmu pengetahuan itu juga gitu. Jangan dikira yang namanya ilmu pengetahuan itu hanya soal untuk mencari uang atau mengembangkan peradaban, enggak. Tapi yang paling penting adalah mendidik diri kita. Ini mendidik diri kita, memperbaiki apa yang belum baik dari kita. Itu penting, ya. Apa namanya, menyadarkan kita bahwa kita punya keterbatasan dan harus bisa kolaborasi dengan orang lain dan bermuamalah dengan orang lain lah. Itu sebenarnya di situ. Dengan ilmu komunikasi itu sebenarnya tujuannya di situ untuk menyampaikan dan siar dakwah itu seperti itu juga, ya kan? Itu sebenarnya ilmu komunikasi kita muatannya di situ. Bikin konten-konten yang berpendidikan. Sekarang ini konten itu gitu-gitu aja. Kalau nggak saru seru ya apa nggak? Nah, bikin seru apa? Ngeprank, gitu aja kan? Atau apa namanya? Mubazir, ya apa nggak? Kalau nggak ya saru, ya apa nggak? Buka-bukaan, gitu aja kan? Coba terus bagusnya di mana? Berpendidikannya di mana? Yang kayak gitu itu juga SDM rendah apa enggak sebenarnya? Ya rendah juga. Kan? Jadi dia cuma menarik orang lain tidak dengan kemampuan intelektualnya, tidak dengan adabnya. Hanya sedikit kan konten-konten yang baik-baik, yang adabnya baik, masih sedikit. Nah, antum silahkan bikin konten dan lain sebagainya. Kuliah ini boleh di live, punya tripod kecil atau apa kita live, kita live. Dan kita sedang membicarakan sesuatu yang besar di sini. Kali aja antum nanti akan menghadapi itu. Ya. Nah, itu ilmu pengetahuan itu seperti itu. Ya. Orang yang misalnya cuma bisa bidang ilmu umum, nggak mau menekuni agama. Nah, itu juga keliru. Ya. Latar belakang Islamisasi ya jelas sekali ya. Ini problem yang menimpa umat Islam itu sebenarnya bukan problem apa namanya, bukan problem apa ya istilahnya itu ya. Bukan sekedar problem-problem yang ekonomi ya. Kita kan sering tahunya problem ekonomi. Padahal sebenarnya inti dari problem yang menimpa umat Islam kita ini adalah problem tentang ilmu pengetahuan. Karena banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan cara pikir dan budaya kita, kan? Seperti ilmu-ilmu yang apa namanya membolehkan adanya riba ya. Ekonomi kok boleh riba? Itu kan sama dengan kerja dikit maunya banyak hasilnya. Sama aja. Itu berarti ada sesuatu yang salah di situ. Pendidikan ujung-ujungnya hanya untuk nyari. Itu juga tidak tepat, ya. Ilmu komunikasi kadang-kadang untuk nipu dan lain sebagainya. Itu tidak pas. Kan? Ilmu agama, ilmu sosiologi, tapi dipelajari, tapi tidak bekerja keras. Orang pelajari ilmu agama tidak mau bekerja. Kan? Itu juga salah juga. Masih banyak orang belajar ilmu agama, tapi enggak ngamal. Itu juga tidak tepat. Cara mengamalkannya sebenarnya gampang loh. Bikin aja video, konten, dan lain sebagainya. Itu juga sederhana. Nggak usah nunggu bagus-bagus, tapi asal konsisten, nanti lama-lama juga orang akan melihat. Itu saya pengen nge-branding punya antum masing-masing. Termasuk nanti juga tulisan. Ya.
Nah, kita lanjutkan lagi bahwa itu adalah problem yang utama ya. Jadi menurut saya itu problem yang sangat primer untuk dihadapi. Ya. Nah, sama juga dengan Ismail Raji Al-Faruqi itu membicarakan problem umat itu kemalangan. Jadi malang sekali nasibnya umat Islam. Ya, tapi karena terjadinya adalah gara-gara kurangnya pandangan yang tepat tentang pendidikan itu sendiri. Kan? Yang namanya pendidikan hanya terbatas untuk satu biar apa? Oh, biar nanti syarat nikah. Loh, belajar kok syarat nikahnya gimana ceritanya? Dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita juga yang syarat nikah itu yang penting adalah orang baik dan siap. Itu seperti itu. Terus juga ada calonnya, ini juga penting. Kalau nggak ada ya, iya kan gitu kan. Tapi ya itu nggak usah untuk memikirkan banyak-banyak. Kenapa? Karena bisa jadi nanti akan ketemu. Kan dengan usaha-usaha. Usahanya apa? Ya untuk memperbaiki diri Anda sendiri. Itu usaha yang bisa dimulai. Berkarya yang baik, itu usaha yang bisa dimulai. Kan? Jangan dikira itu bukan usaha loh ya. Berbuat baik itu usaha apa enggak? Usaha. Untuk mendapatkan dua orang yang baik, itu usaha. Ya. Untuk metode dan model Islamisasi ini ada dua jenis ya. Kalau Alatas lebih pada mengeluarkan elemen dan konsep kunci yang membentuk kebudayaan Barat. Ya kan, contohnya apa? Rasionalisme, sekularisme tadi. Ya, pandangan dalam ekonomi sekuler itu menganggap bahwa manusia itu paling bagus ya kerja dikit dapat banyak. Loh, ya nggak bisa. Dalam Islam itu, yang namanya pekerjaan itu akan berbanding dengan ya hasilnya. Bahkan juga kadang orang bisa aja kerja tapi nggak ada hasilnya. Tapi bukan berarti nggak ada pahalanya. Nah, itu dia. Itu maksud saya. Ya. Antum jadi kepanitiaan, mempunyai planning banyak yang jadi cuma sekian. Tapi pahalanya ada nggak? Ada. Nah, itu dalam Islam kita harus meyakini itu. Kalau tidak ada pahala fisiknya, berarti ada pahala yang lain. Atau ada nanti, ini adalah ujian buat kita. Karena awal-awal antum masuk ke suatu komunitas kan belum dipercaya. Jadi lama-lama dapat kepercayaan. Lama-lama dapat kepercayaan publik. Ya, begitulah semua orang-orang yang berkarir. Ya, orang yang sekarang ini menjadi apa ya, alumni Gondor yang sudah menjadi DPR, MPR atau tokoh atau jadi menteri atau jadi apa dulu juga sama kerja keras, ya kan, tanpa memikirkan kecewa, ada nggak ada yang menghargai, tanpa memikirkan itu jalan terus. Maka teman-teman juga ya saya harapkan semuanya punya kerja keras masing-masing di bidang masing-masing, ya. Yang apa namanya, yang bidangnya fotografi silakan, yang bidangnya itu pemintaannya apa? Ya. PR apa cari bidang-bidang PR kan? Apakah strategi komunikasinya kan gitu kan, gimana caranya menghadapi citra yang buruk atau apa ya, apa namanya, tuduhan yang buruk dari orang lain. Nah, itu caranya gimana, itu juga termasuk public relation. Gimana cara menghadapi dosen, ya dari sini aja lah, public relation kan. Pilih apa peminatannya? Sen, Hah? sen. Desain. Bagaimana desain yang baik? Kira-kira antum melihat nggak di kamus-kamus ini ada nggak desain-desain yang kurang, ada yang sudah baik atau belum? Nah, dilihat kan. Coba nanti antum bisa bikin apa namanya hal-hal yang terkait dengan desain. Itu bisa kan, banyak sekali ya konten-konten tentang desain. Nah, itu banyak sekali. Antum bisa buat itu. Ya, Ibrahim ini apa peminatannya? Nulis, nulis apa? Banyak loh nulis itu. Cerpen bagus. Tingkatkan, bikin novel atau apa. Dan kali aja laku kan. Maksudnya kali aja, makanya yang diperbanyak. Pernah nggak ngirim ke penerbit mana gitu? Ya belum, kirimlah. Kan? Masuk antum hasil tulisannya cuma ditaruh di lubuk hati yang paling dalam. Ya, buat apa? Siapa yang tahu kan gitu kan? Kirim ke penerbit, kirim ke website mana, ya terbitkan. Itu kan teknik mendesain atau teknik PR. Kirim tulisan antum kemana atau videonya upload konten kan. Gak ada masalah. Kurang-kurang dikit itu nggak apa-apa. Yang penting udah usaha, ya emang nggak? Daripada bikin konten yang cuma kalau nggak saru, mubadir, apa-apa, ngeprank, ngapain banget? Udahlah bikin konten yang kayak gini aja. Kalau sesuatu yang viral tuh harus sesuatu yang ngacau-ngacau kayak gitu. Bikinlah sesuatu yang kayak gini, nggak ada masalah. Ya, itu maksud saya. Willy siapa namanya? Zidni, apa Zidni?
Ada. Olahraga. Bikinlah konten olahraga. Kan? Hari apa? Melarikan diri kemana? Gitu. Atau apa? Silakan bikin konten olahraga. Ya. Bikin konten-konten tentang olahraga yang baik, waktunya kapan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya. Sekarang banyak konten-konten apa namanya fitness, konten lari, oh mulai banyak sekali. Jadi itu ternyata sesuatu yang baik. Ya, mu'alif ini apa ini peminatannya nih? Hmm? Foto, foto yang bagaimana? Banyak sekali kan, ada foto yang jurnalistik atau foto yang dokumentasi. Oh, Dokumentasi bisa, jurnalistik coba dan lain sebagainya. Jenis-jenis foto, sampai antum ngerti jenis-jenis kamera, silakan dipelajari itu. Itu namanya antum coba meniti karir. Ya, Zafir ini apa nih cobanya nih? Desain, desain apa? Video atau grafis atau apa ini? Grafis. Ya, semuanya bisa ditingkatkan. Ya, bikinlah IG untuk apa namanya hasil-hasil desain antum taruh di situ semuanya. Gitu kan. Gratis kan nanti siapa tahu ada orang yang ambil. Atau kirim ke mana Shutterstock apa Getty Image atau apa itu loh yang desain-desainan itu loh. Bisa aja. Pernah nyoba belum? Terus udah ada hasilnya. yang saya bilang, Hmm, belum pernah. belum pernah. Coba Belum ngirim. pernah. Belum. Belum pernah di-upload. Terus kirim. Apalagi yang lain. Getty Image dan nyoba belum? Coba. Iya. Dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi kita kan belum nyoba ya nggak sih? Kan bukan nggak ada yang menghargai antum. Masalahnya antum belum nyoba. Kayak gitu. Ya, antum harus mulai merubah pikiran antum dari sekarang. Bukan nggak ada orang yang menghargai antum. Jangan-jangan antum belum nyoba cara lain atau belum nyoba terjun di lapangan lain. Kalau di sini nggak terlalu kepake, ya cari lapangan lain lah. Saya juga gitu di sini misalnya, oh ini ide saya tentang jurnal nggak pakai, oh saya ngelamar jadi reviewer jurnal di tempat lain dan lain sebagainya. Malah kepake. Nah itu maksud saya. Itu namanya kita mulai, ya kan? Apa yang ada di kampus kita ini sebenarnya juga biasa saja karena ini lembaga pendidikan. Ya. Nah, ini lembaga pendidikan ya, jadi mungkin ya hanya mendidik khususnya. Selanjutnya antum yang mengembangkan dengan jaringan di luar dan lain sebagainya. Itulah maksud saya. Ya. Itu namanya amal itu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mempraktekkan apa yang kita amalkan. Banyak desain-desain yang kurang baik, ya kita keluarkan elemen-elemen yang kurang baiknya, kita masukkan ya nilai-nilai Islam. Nah, itu juga bagian dari melakukan Islamisasi dari skala yang sangat kecil. Ya, ini siapa namanya? Sahil ini apa peminatannya? Jalan-jalan, apa? Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan, jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan yang banyak. Ada apa namanya? Siapa tuh yang konten bikin jalan-jalan tuh dikasih harganya berapa? Kalau nggak salah saya lupa di IG itu siapa itu? Ke mana namanya tuh? Ke Thailand, sekian harganya. Itu kan? Nah, coba lah bikin jalan-jalan, konten jalan-jalan. Saya nggak lupa namanya siapa itu. Ke IKN, biaya nggak nyampe sejuta. Gimana caranya tuh bang? Kan orang jadi beli aja seperti itu. Nah, jadi bisa semuanya bisa dikembangkan. Hanya saja antum belum nyoba, ya apa enggak? Tuh, coba. Berarti kan masih ada ruang untuk antum berkembang. Tapi yang terjadi bukan antum nggak nyoba, ya. Tapi ya selain antum nggak nyoba, terus antum lebih suka apa namanya? Ya nyantai aja lah. Lihat ini, lihat itu, ya kan? Ya antum nggak buat apa-apa, cuma melihat. Berarti antum selama ini jadi penonton, nggak nggak bekerja, ya kan? Kalau antum cuma jadi penonton, ya nanti selamanya akan jadi penonton kawan-kawan sekalian. Jangan jadi penonton, antum yang kerja. Antum boleh jadi penonton ketika belajar, kan gitu aja. Nah, jangan cuma nonton terus, nyekrol, 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 nyekrol. Jadi penonton terus. Nanti sampai tuanya scroll terus, nggak menghasilkan apa-apa. Ya, berarti itu ada saat-saat di mana orang terjebak dengan hiburan medsos. Ya, Pak enggak? Iya. Tapi kan ada juga orang-orang yang melihat medsos untuk belajar. Ini cara motonya gimana sih yang bagus, kan gitu kan? Ini videografinya gimana toh? Oh, kalau konten ini gimana tuh bikinnya? Ditiru, dikembangkan. Beda kan? Beda. Nah, sekarang antum gimana? Kayak gitu. Sama sebenarnya bikin makalah itu juga demikian loh. Kalau antum misalnya melihat foto, antum pengen bisa fotografi, antum kan lihat fotonya dulu kan, contoh foto yang bagus kayak gimana. Lalu antum teliti, ini gimana ngambilnya, ini terus apa namanya itu
ISO-nya berapa, terus ininya berapa, dan lain sebagainya. Kapan timing yang tepat, kapan yang nggak tepat. Itu sebenarnya dalam menulis makalah juga gitu. Antum mengomentari tulisan, misalnya Islam sesi itu sebenarnya apa sih? Antum cari, oh Islam sesi itu sebenarnya begini, antum ketik, antum tuliskan. Ketika antum tidak paham, ya antum cari referensi. Siapa referensinya? Yang ngajarkan ya saya. Maka ketika antum menulis, tidak bisa maju atau tidak bisa mendapatkan apa-apa, ya harus tanya saya. Tanya di grup. Atau antum baca bahasa Inggris bingung, tanyakan saya di grup. Saya ini gimana artinya? Saya nggak akan bully antum, mau gitu aja nggak bisa. Ya nggak, mungkin antum nggak bisa. Ya kan? Justru saya jawab. Dengan senang hati saya jawab. Berarti saya bermanfaat untuk menjelaskan antum. Nah, itu yang saya pikirkan. Jangan diem aja kayak, diem aja, diem aja. Ya, jangan diem aja. Berarti antum memang maunya diem aja. Kalau antum diem aja, nanti sampai besar antum diem aja, antum nyesel. Temennya udah usaha, udah nyampe mana, antum diem aja. Ya janganlah. Ya kan? Ini selesai dengan kerjasama kita. Itulah kerjasama antara dosen dan mahasiswa itu di situ. Saya ngasih tugas, antum kesulitan, cek langsung. Jangan japri, lempar ke grup, biar semuanya tahu. Ya kan? Sesibuk-sibuknya saya akan berusaha menjawab. Karena saya merasa penting untuk menjawab itu. Nah, itu cara kita bekerja. Ya, dalam membuat makalah yang penting ini dan juga akan berhubungan dengan skripsi ini, kita akan seperti itu. Ya, itu mukadimah dari saya, itu saja. Ya, jadi cara kuliah kita seperti itu. Silakan bawa laptop, kita progres. Kalau ada kesulitan atau apa, tanyakan, bicarakan. Ya, jangan mundur, jangan mundur. Ya, jangan, wah ini kok bukan passion saya, alah ngomong kosong dengan passion itu. Karena passion itu tidak selalu membuat antum berhasil. Ya kan, tidak selalu. Dan tidak semua passion bikin berhasil. Dulu antum sudah punya teman-teman di KMI yang passion, passion, passion. Sekarang kemana perginya orang itu? Udah nggak kelihatan lagi, kan gitu kan. Ada orang yang biasa aja, tapi tekun. Baik, oh sekarang udah ini. Itulah namanya kehidupan. Jangan terjebak dengan passion, jangan terjebak dengan mood, dan jangan terjebak dengan hal-hal yang tidak membuat antum berkembang. Nah, itu mitos jadinya. Ya, itu saja dari saya. Ya, jadi kuliah kita nanti akan seperti ini. Kalau online juga bisa online juga kita fasilitasi. Yang penting tugasnya apa? Membuat makalah yang terkait dengan skripsi. Maka segera antum itu ngajukan judul skripsi. Kalau tidak ada yang diajukan, yang kemarin aja ajukan ke dosennya. Itu, ya kan? Billy tugasnya apa kemarin, Mister? Dan nggak selesai. Pramuka ya. Nah, pramuka ya teruskan saja. Kalau antum suka di pramuka, ya coba sukai pramuka itu secara akademik dan kegiatannya. Nanti akan ada KML. Coba gimana yuk, kita teliti aja. Boleh nggak Ustaz? Boleh aja. Seandainya jadi loh ya, KML. Kenapa ya? Saya juga nggak tahu nanti gimana gerakannya Alfarobi aja. Kalau saya sih bilang gitu ke teman-teman Ustaz-Ustaz. Kenapa? Karena meskipun Alfarobi sekarang nggak bisa, nanti mungkin tahun depan atau kapan Alfarobi ada yang bisa. Sebenarnya gitu aja, nyantai saya. Ya kan? Tapi kalau Alfarobi sekarang ini mau bikin sejarah, silakan, ayo kita bantu. Gitu. Ya kan? Dan lain sebagainya. Itu cara saya bekerja. Ya. Nah, ini juga gitu. Maka teman-teman kalau sekarang ini yang sudah antum tulis itu, ya, dimantapkan untuk jadi skripsi. Ya. Ini siapa mau Alif apa judulnya kemarin? Lupa juga. Nah, terus kalau sudah punya gambaran skripsi apa? Ideologi mata pelajaran itu atau Ya kemarin lah. Iya. oh, Ada tentang apa namanya itu? ini visual rhetoric. Ya, visual rhetoric. Sudah punya judul skripsi? Kami melanjutkan dari mata pelajaran tersebut. Apa tuh? Um, ini rekor kemudian wisata misalnya dari media Hmm? di media di pokoknya di dalam media yang ada. Nah, itu juga termasuk visual retoriknya ada. Sebenarnya bisa dimasukkan ke situ. Ya kan? Jadi tidak ada yang sia-sia, meskipun kok ini beda, Sat. Antum omongkan ke saya, Sat, bisa nggak ya saya menghubungkan ini dengan ini? Ayo, coba kita hubungkan. Gitu maksud saya. Ya, supaya tugas antum tidak berulang-ulang. Jadi di sini bisa menghubungkan ke skripsi, di sana bisa menghubungkan ke sini. Jadi supaya satu tugas antum bisa disubmit ke 2 sampai 3 mata kuliah nggak apa-apa. Nah, itu maksud saya supaya efektif dan juga berhasil. Ya.
Jadi gitu ya. Pokoknya minggu ini silakan. Antum suka melanjutkan judul siapa, sampaikan ke saya, kita garap. Kayak gitu. Ya, antum kan sudah garap visual retorik. Coba tenaga menjernya di apa namanya didetailkan lagi sama visual retoriknya bisa nggak dihubungkan dengan komunikasi dialogis atau akan jadi hal baru. Kayak gitu caranya. Bukan coba kita hubungan bareng-bareng. Nah, yang lain juga gitu. Itu ya. Berarti pokoknya 2 minggu lagi ya. Minggu kedua kita ketemu kalau online atau offline. Kalau besok online ya mungkin kita akan nyoba. Ya bawa ke saya judul-judul yang antum inginkan. Jangan disembunyikan. Ya kan supaya bisa dihubungkan dengan makalah. Maka ini melanjutkan makalah yang sudah antum buat. Kalau belum berarti antum melanjutkan apa yang sudah antum bikin di tugas mata kuliah yang lain. Itu maksud saya. Tapi kita akan fokus banyak ke mencari ayat-ayat atau hadisnya. Ya bukan mencari sih ya, menghubungkan ada ayat atau hadisnya nggak yang tepat dengan itu fokus kita nanti di Islamisasi seperti itu. Lalu bisa nggak kita menemukan prinsip-prinsip atau mitos-mitos yang ada dalam situ? Kayak Telaga Menjer, ada mitosnya nggak? Ada sebenarnya. Oh ada kayak gini, Bang. Nah itu yang mau kita singkirkan dari mitos. Ya, mau kita normalkan dari mitos itu, mau kita netralkan dari mitos itu, dan lain sebagainya. Ya banyak hal yang kita bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya, ini semester 4-nya tolong dikabari ya. Ya, saya tunggu juga. Ini kayaknya berarti ini Sahil masih nongkrong aja di sini nih untuk perdana. Dan itu tadi ya, kalau Sahil atau yang lain yang punya materi-materi mengulang, silakan bisa store progress saja. Itu ya. Tuh, apa namanya? Bisa antum apa namanya cari kuliah yang lain. Sekarang ini ada kuliah yang lain nggak antum? Nggak ada ya? Hari Kamis cuma saya doang. Sepi sekali. Hah? Ada hari Kamis juga. Baik itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan.